tujuan yang ingin Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini apa coba? Tujuan untuk pembelajaran ini saya berharap anak-anak bisa menguasai kosakata bahasa Inggris, mengenal binatang. Terus anak-anak juga mampu menyanyikan lagu binatang dalam bahasa Inggris, mengenal binatang dalam bahasa Inggris. Jadi ada dua ya, untuk mengenal binatang dengan menggunakan bahasa Inggris, dia bisa menyanyikan nama bahasa Inggris. Terus pengembangan apa dalam proses pembelajaran kali ini yang ingin Bapak kembangkan? Untuk hari ini mungkin saya akan menggunakan teknik menyanyi, terus mengenal gambar, juga nanti mungkin ada sedikit permainan memakai bahasa Inggris. Oke, terima kasih Bapak selama melaksanakan proses pembelajaran ini, Bapak ya. Terima kasih. Animal are in the zoo. Elephant, bear, sheep. And bird. This lion. And tiger. Giraffe. Is the tallest one. Ini ceritanya, animal ini ada di kebun binatang. Ada elephant, ada gajah, terus ada bear, ada sheep, kambing atau domba, dan juga ada burung. Ini juga ada ikan, ada singa, ada macan atau harimau, tiger. Ini jirafe apa jirafe? Jirafa. Dia yang paling the tallest. Ada yang short apa short? Short itu paling rendah. Kalau tallest paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Pak Ismet ya. Walaupun Pak Ismet nanti kurang fit, ternyata semut-semut ya. Enggak terlalu. Jadi alhamdulillah sudah bisa kita bersilaturahmi ya. Gimana untuk hari ini, semoga kedepannya selalu sehat ya, dan semua dan aktivitas kita berjalan dengan lancar. Sesuai kesepakatan kemarin waktu kita observasi, hari ini kita akan membicarakan atau mengulas, insya Allah tidak akan lama 10 menit ya Pak Ismet ya, untuk hasil observasi kemarin. Terima kasih Pak Ismet. Izinkan saya untuk menyampaikan tujuan kita hari ini ya. Tujuan kita coaching hari ini, kita akan merefleksi yang sudah kita laksanakan, jadi mengobservasi hasil hari kemarin Pak Ismet yang sudah kita observasi ya. Tujuannya Pak Ismet mungkin nanti bisa menemukan solusi dari yang Pak Ismet tuliskan nanti coaching hari ini, dan juga Pak Ismet juga memberikan rencana nanti dilibatkan atau rencana yang akan kedepannya mau seperti apa. Oke, satu itu ya. Terus ini, nah hari ini perasaan Pak Ismet nih bagaimana, Pak semangat atau gimana nih? Sebenarnya semangat, cuman memang kendala jelas ya, terlalu banyak anak. Akhir-akhir ini memang saya agak-agak banyak pikiran untuk gimana caranya supaya kondusif itu di kelas. Memang terlalu banyak juga memang tantangan buat kita ya. Gimana cara menghandle mungkin yang Pak Ismet ya. Bisa semuanya masuk. Kadang-kadang memang dari anak itu kita suruh fokus satu orang, suruh fokus di sini, suruh diam, yang di sini enggak. Kadang-kadang gitu, di sini suruh diam, di sini enggak. Kadang-kadang kita untuk apa banyak tantangan dulu untuk anak-anak supaya bisa fokus. Saya mencari terus sih.
Memang tantangan seperti juga luar biasa termasuk dalam Pak Ismet. Mungkin Pak Ismet juga sudah menemukan juga bagaimana supaya anak kondusif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan tentunya Pak Ismet juga sudah mungkin sejauh ini merancang semenjak rupa bagaimana kelas pembelajaran dapat kondusif dilaksanakan dari Pak Ismet ya. Iya. Sejauh ini kemarin kita kan sudah observasi, bisa hari ini kita bahas. Nah, menurut Pak, apakah ada kelebihan ataupun kekurangan yang kemarin kita proses pembelajaran di kelas 2, terutama materinya kalau nggak salah kelas animal ya? Iya, animal bahasa Inggris. Nah, kira-kira apa tuh kelebihan yang Pak Ismet yang sudah kemarin dilaksanakan? Kelebihan memang dari dasarnya anak beda-beda ya. Ada yang memang dia agak suka di seperti kinestetik, dia berbeda lebih teraba lebih kepada langsung meraba anak itu dari pembelajaran itu langsung kepada perasaannya langsung kayak bentuknya langsung merasakan. Kalau misalkan dari yang saya lihat beberapa persen ada audio ya, audio itu lebih senang gitu ya, lebih senang untuk lagu-lagu, visual juga dia melihat gitu. Saya lihat ada beberapa persen sih dari anak. Cuman kelebihannya kadang-kadang kita susah untuk menyatukannya dari audio visual visualnya sehingga kita susah untuk itunya apa nyanyi apa di luar atau gimana gitu. Karena kebanyakan memang ada banyak murid gitu, jadi kita ini dari versi ini memang kemarin juga udah ini audio ini kita betulin di sini ya. Yang komunikasi di sini gitu, kalau di sini visual di sini. Cuman memang ada apa ya? Ada fokusnya di anak-anaknya gitu. Kadang-kadang yang saya suruh fokus ini yang ini gitu. Jadi yang susahnya itu. Ternyata luar biasa Pak Ismet. Berarti Pak Ismet kemarin yang saya lihat sudah membuat pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena sudah mengetahui anak yang termasuk audio, estetik, yang visual dan visual. Nah, mungkin cara pengelompokannya mungkin PR juga buat teman-teman kita supaya anak lebih nyaman dan menerima materi mungkin ya lebih otomatis lagi. Nah, itu kelebihannya Pak Ismet. Nah, kira-kira kekurangannya apa nih dari pembelajaran kemarin? Kekurangannya yang mungkin dari saya juga harus banyak modul-modul untuk cara-cara untuk memperbanyak cara untuk menyatukan anak-anak nanti belajarnya gimana, yang kondisinya gimana supaya nyaman gimana gitu. Nanti akhirnya kan kondisi kita sekolah juga ya nanti anak-anak nyaman. Dari cara saya strategi saya harus ditambah lagi ke depannya metodenya. Berarti yang saya tangkap berarti Pak Ismet butuh referensi mungkin ya? Iya. Referensi dari modul ataupun dari webinar biar pemahaman kita lebih matang lagi terhadap pembelajaran diferensiasi. Oke, kalau diboleh diizinkan nih Pak Ismet, saya mau izin kepada Pak Ismet menyampaikan kemarin Pak observasi yang kita Pak Ismet melakukan kegiatan pembelajaran. Boleh diizinkan kan nih? Itu langsung praktek apa saya mau? Ya, kemarin kan saya melakukan observasi di pengamatan. Nah, boleh nggak saya menyampaikan di? Oh iya silakan. Terima kasih Pak Ismet. Kalau diizinkan, insya Allah ya Pak Ismet dalam kemarin setelah observasi saya masuk ke kelas Pak Ismet luar biasa, anaknya sangat aktif karena Pak Ismet sudah melakukan berdiferensiasi. Di sana anak sudah belajar dengan aktif, murid juga sudah nyaman, dan walaupun masih ada sedikit anak kalau sudah menerima ada yang ramai lagi. Nah, itu tantangan buat kita Pak Ismet juga dan buat saya juga, kita harus lebih lagi dalam mengelola kegiatan pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan terhadap putra putri kita di sekolah. Itu kelebihannya bagi saya, dan kekurangannya Pak Ismet kemarin yang saya lakukan, saya amati
dalam pembelajaran animal sudah nyanyi, sudah diajak bernyanyi, bagus sekali. Tetapi dalam media gambarnya kurang beragam, Pak Ismet ya. Jadi kalau kita menyanyikan saat animal trip atau jerapah, hewan-hewan yang lainnya medianya kurang. Nah, salam apa namanya? Diperbanyak, ya betul. Itu ya mungkin pengamatan yang kemarin kita laksanakan yang sudah saya lihat. Nah di sini dari keaktifan belajar siswa di kelas 2, dari kemarin yang sudah kita amati, dari yang sudah Pak Ismet laksanakan, keaktifannya atau berdiferensiasinya atau pengembangan yang Pak Ismet sudah laksanakan, kira-kira dari skala apa nih? Dari 1 sampai 10 dari skala apa, dan kira-kira Pak Ismet mau meningkatkan ke skala berapa? Saya sih masih 50 ya Pak ya. Kalau yang 5 ya? 5 ada kalau dari 10 kalau saya 1 sampai 10 ya. Iya. Angka 5 lah. Kalau saya naikkan ke 70 kayaknya. 7 ya. Oh, biasa 70 udah cukup bagus ya. Iya. Jadi Pak Ismet kelas 2 itu di angka 5 itu semua diferensiasinya, keaktifannya, dan Pak Ismet mau meningkatkan ke angka 7 dan juga cukup bagus untuk angka 7. Nah kira-kira nih rencana untuk meningkatkan itu apa nih rencana Pak Ismet dalam nanti menerapkan ke depannya? Kalau saya sih sebenarnya satu dari ruang kelas yang saya akan ubah nantinya supaya anak itu nyaman. Jadi kebanyakan bangku juga berdesak-desak gitu. Karena memang kekurangannya ada di saya kan nggak dapat kelas nih kalau kelas jadi bagian siang terus. Iya betul. Jadi memang nggak ada pengennya dirubah dulu ruangan kelasnya. Nanti saya akan bikin anak tuh agak lesehan gitu biar mereka bebas. Karena kebanyakan kadang-kadang kalau misalkan duduk pun nulisnya tetap di depan gitu, kadang-kadang nulis sambil di bawah anak-anak tuh nyamannya seperti itu. Saya nggak akan paksa anak untuk dulu kamu duduk harus gitu. Jadi biarkan mereka bebas gitu untuk belajar. Senyaman mereka ya. Nyaman. Terus yang kedua saya akan tambah gimana nih strategi yang nyaman nih, cari-cari juga sih, cari-cari juga itu ikut webinar juga kalau yang ada gitu. Nanti juga strategi itu nanti saya akan tambah media, misalkan nanti kita tambah video atau nyanyi-nyanyi kita tambah untuk depannya seperti itu. Oh alhamdulillah ya, ternyata Pak Ismet sudah punya rencana yang tadi saya tangkap, dan Pak Ismet akan mengatur strategi tempat duduk mungkin ya, tempat duduk murid supaya murid terlihat nyaman, jadi mereka leluasa dalam menerima pelajaran dari kita. Dan juga Pak Ismet sudah tadi akan menambah dalam beragam ya, media juga beragam, menggunakan video juga, mungkin proyektor yang tersedia di sekolah. Bagus juga rencana dan ide-idenya juga nih. Insya Allah mungkin ya kedepannya Pak juga akan lebih kondusif dan akan lebih nyaman menerima atau memberikan materi kepada peserta didiknya. Kira-kira nih kapan Pak Ismet akan melakukan rencananya tersebut? Kemungkinan memang nanti kita mulai di awal pelajaran baru, karena memang kalau sekarang saya kan posisinya di kelas 2 itu posisinya ya nggak kebanggaan kelas. Itu yang susahnya itu tantangan kita ya, karena pengen masuk pagi jadi jam 9, kadang-kadang kitanya juga ikutan gitu, jam 9 ini gitu, berangkat jadi siang. Terus kan persiapannya juga kalau misalkan nanti persiapannya lebih di malam gitu, misalkan kalau misalkan malam kita bikin pelajaran besok, kita siapin lah gambarnya dulu atau kita searching gambar di YouTube, kita ambil nanti kita tampilkan di depan sekolah. Insya Allah sih untuk ajaran baru insya Allah kalau misalkan saya bulan kelas 2. Luar biasa nih Pak Ismet. Jadi rencananya akan dimatangkan terlebih dahulu ya. Yang saya tangkap barusan Pak Ismet akan mengadakan
rencana tersebut pada ajaran yang baru, karena mungkin juga kita akan mengakhiri ya, karena kita sudah lulus semester. Iya. Ya, jadi mungkin rencana ke depan akan lebih matang lagi, menyiapkan modul ajarnya atau RPP-nya juga, dan menyiapkan media juga yang lebih matang Pak Ismet ya. Oke, terima kasih Pak Ismet. Kira-kira nih persiapan ke depan setelah melakukan rencana, ada nggak persiapan yang lebih khusus yang akan dilakukan oleh Pak Ismet mengenai pembelajaran yang akan datang dari terapkan? Yang khusus sih saya belum coba ini ya outing kelas kayak apa gitu. Misalkan kita pembelajaran medianya lebih di luar gitu, untuk yang administratif lebih merasa kan kebanyakan memang saya posisinya di dalam terus karena memang ketakutan saya nih untuk anak-anak, karena kalau misalkan di luar kalau bebas ada yang celaka takutnya seperti itu. Tapi saya akan mencoba hal baru ini untuk ke depan, saya akan coba outing kelas atau di luar kelas gitu. Coba di luar biasa. Ternyata selain rencana mematangkan juga ternyata sudah punya rencana persiapan akan membawa murid belajar di luar ya. Iya, di luar. Wah, memang cukup cakupannya lebih luas lagi, jadi peserta bikin ya lebih nyaman, lebih asik, dan mereka sambil bermain mungkin kalau di luar mungkin ya. Iya. Jadi anak terlihat lebih nyaman juga. Nah, betul. Jadi akan game dalam belajar. Bagus Pak Ismet, rencananya suasana ini semakin bagus, dan ternyata Pak Ismet mau mengadakan outing class. Outing class ini ada nggak pihak lain yang akan Pak Ismet libatkan? Mungkin dari stakeholder yang ada di sekolah. Kira-kira siapa? Memang saya belum pernah merasa mengadakan outing class, jadi nanti saya akan mungkin lebih bertanya kepada Pak Arun yang sudah melaksanakan outing class setiap minggunya. Mungkin juga akan sama Pak berefleksi juga sama teman-teman yang lain sama Pak Amdan juga kita nanya-nanya untuk apa yang terbaru. Oke, terima kasih Pak Ismet. Ternyata rencana sangat luar biasa ya, dan juga rencana outing class semoga berjalan dengan lancar, dan Pak Ismet barusan akan melibatkan guru yang ada di sekolah ini ya, terutama Pak Aro, dan insya Allah saya juga akan membantu kalau Pak Ismet ada sekiranya saya diperlukan. Oke, terima kasih Ismet. Mungkin pembicaraan kita ini sampai di sini. Pak Ismet, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Terima kasih saya sudah kesediaannya sudah disupervisi oleh saya, dan ilmu juga nanti saya berbagi, dan ini juga nanti saya akan mengadopsi yang Pak Ismet rencanakan, dan semoga Pak Ismet hari ini sehat, kita sehat, dan insya Allah kita nanti akan ngobrol kembali besok ya. Rencana Pak Ismet akan seru sekali, dan saya sangat menantikan nanti Pak Ismet rencana outing kelasnya itu, dan semoga saya bisa menyaksikan dan saya juga bisa mengadopsi ilmu-ilmu yang sudah Pak Ismet laksanakan. Terima kasih Pak Ismet hari ini ya. Cukup sekian perbincangan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.